semester ketiga lolos dari lubang jarum. 2, secukupnya. Oh, 2, secukupnya, oke lah. 2, secukupnya. Terus aku tuh termasuk yang lambat dalam proses belajar. Tapi aku tipe orang yang tidak menyerah. Iya, persisten. Jadi kalau dalam orang Aceh itu kan mereka selalu mengatakan orang Aceh itu keras kepala. Keras kepala, menurutku keras kepala itu adalah suatu kualitas ya. Karena kita keras kepala, biarpun kita gagal berulang-ulang, kita tetap maju, tetap tidak menyerah. Jadi ngelewatin fase kuliah yang sebenarnya ya jatuh bangun, berat. Aku ingat salah satu mata kuliah wajib itu biostatistik, aku ngambil 3 kali, 3 kali fail. Nggak kenal maka nggak sayang, ini ada di depan gua. Wih, Arisa Farhan, apa kabar? Arisa. Kabar baik. Gimana sekarang aktivitasnya? Sedikit kurang sibuknya. Kurang sibuk, mau Ramadan juga kan? Mau puasa juga. Iya. Gimana ceritanya bisa sampai kemudian menjadi seperti sekarang? Wah, itu panjang banget pasti. Oh, panjang banget. Kita mulai dari mana terserah. Aku dengar ada Samalanga, ada perjalanan kuliah ke luar, lalu kemudian menjadi sekarang di Leuser ya, kawasan ekosistem Leuser. Iya. Oke, gimana ya ceritanya? Well, mungkin yang pertama harus aku iterasi, aku itu nggak bisa dibilang self-made ya. Ya, aku itu made by community ya. Made by community, big time. Big time. Aku itu berangkat dari keluarga yang feminis. Ayahku feminis, pamanku feminis, nenekku feminis, Aceh lagi. Jadi karena berangkat dari keluarga yang feminis yang menganggap pendidikan seorang anak perempuan itu penting, maka masyarakatku ini memberikan segala daya dukung dan upaya untuk aku bisa menggapai apa yang ingin aku gapai dari kecil. Jadi dari aku SMA tuh, kelas 2 SMA, ayahku udah nanya, kamu nanti mau kuliah apa? Kamu nanti mau kuliah apa? Mau jurusan apa? Berulang-ulang ditanya. Terus sebagai anak SMA galau yang nggak tahu arah hidup kemana. Usia nggak bisa menentukan pilihan. Iya, itu kan bingung banget ya. Persis, 15-16 tahun gitu kan. Exactly. Terus jadi kayak, mau kuliah apa ya? Kayak nggak tahu, pengen main-main aja gitu di kepalaku. Tapi terus karena si ayah nanya terus menerus, akhirnya aku jawab lah, aku pengen kuliah biologi. Wow. Wah, itu gimana muncul tuh ide, dari mana itu? Karena kebanyakan nonton BBC Blue Planet sebenarnya. Oke, tontonan berpengaruh. Terus kebanyakan nonton dokumenter Eyewitness dulu waktu kecil kan, ada banyak dokumenter tentang alam. Jadi kepikiran kayaknya lucu juga kali ya kalau kuliah biologi. Terus waktu itu baru kenal-kenal menyelam. I see. Jadi merasa mungkin nggak ya aku melakukan sesuatu yang membolehkan aku main-main seumur hidup. Itu intensi awalnya. Itu intensi awalnya. Kenapa disebut biologi? Kenapa disebut biologi? Karena mikirnya, oh iya nanti belajar tentang alam, belajar tentang laut. Main terus lah pokoknya. Kerjanya hura-hura. Mikirnya ke sana. Tapi aku juga bilang waktu itu, nggak ada orang-orang di sekitarku yang pendidikannya biologi. Yang banyak itu kedokteran. Yang banyak itu insinyur. Jadi ada kebingungan juga. Kalau aku kuliah biologi nanti aku kerja apa? Itu kebingungan dari Bisa atau orang tua? Dari aku. Dari Bisa, oke. Untungnya orang tua aku tuh sangat berlapang dada dan sangat generous dan sangat suportif. Mereka mengatakan rezeki itu sudah ditentukan. Kamu tidak perlu khawatir. Yang penting kamu berusaha dan usahamu itu nanti akan dijawab oleh yang kuasa. Yang penting kamu jadi yang terbaik. Baiklah. Terus aku mulai berangkat kuliah biologi nih. Di Malaysia? Di Malaysia. Pilihanku sendiri. Persis. Semester 1 IP-nya 1. Range-nya 1 sampai 4? Range-nya 1 sampai 4. Oke. IP semester pertama 1,6. Waduh. Di kampus itu dulu ada peraturan kalau IPK-nya di bawah 2, itu masuk masa percobaan. Ada 2 kali masa percobaan. Berarti 2 semester? Iya, kalau semester ketiga masih 1 juga, masih di bawah 2, maka drop out.
Terus aku udah lemes dong. Asam lambung naik nih. Iya, wah gawat. Masa baru mulai Udah di DO? udah mendekati DO. Terus aku berusaha sekuat tenaga, aku rajin belajar, aku rajin ke kampus, aku nggak main. Semester kedua aku penuh harapan, masih 1,9. Ya, mendekati lah. Mendekati, Tipis. Tapi ada progres kan? Ada 1,6. progres, tapi progresnya nggak cukup kan. Terus aku udah takut, udah malu, segala lah rasanya. Terus aku pulang, tentu orang tua aku minta dong Mana? hasil. Itu ungkapan tanggung jawab orang tua dan sekaligus tanggung jawab kita kan sebagai Iya anak. benar. Dengan penuh rasa takut, aku mau kasih nggak mungkin, nggak kasih gimana gitu. Kayak semua serba salah. Terus aku kasih dan terus aku minta maaf. Aku bilang ke orang tuaku, maaf, nilainya cuma segini. Gitu. Lagi-lagi dengan lapang dada dan entah sarkasm atau gimana, ayahku bilang, kamu jangan minta maaf sama ayah. Itu kan hasil usaha kamu. Itu juga kalau kamu usaha. Dibalikin. Malah itu kan lebih nampol ya, dibanding dimarahin atau diapain. Iya, kan? terus saya kayak jelek. Oke. Tapi ya udah, somehow biarpun aku tuh orang yang dengan banyak kegagalan, banyak hal-hal yang aku usahakan tidak berhasil, banyak masa-masa di mana terlihat masa depanku tuh suram. Ada begitu banyak orang yang terus percaya sama aku. Artinya ayah tadi. Salah satunya ayah. Terus mau untuk menopangku. Terus mau untuk mengajariku dan terus-menerus memberikan aku kesempatan. Jadi gimana aku bisa sampai kayak gini? Dibuat oleh masyarakat. Not made by yourself ya, Not tapi made by myself. di community, ayah terutama. Lalu kan tadi biologi belajar di semester kedua, kita belum tahu nih semester ketiga gimana. Dan apa kemudian setelah lulus, sesuai nggak? Lu mau kerja apa ya? Semester ketiga lolos dari lubang jarum. Yeay! 2, secukupnya. Oh, 2, secukupnya, oke lah. 2, secukupnya. Terus aku tuh termasuk yang lambat dalam proses belajar. Tapi aku tipe orang yang tidak Persisten. menyerah. Iya, persisten. Kelihatan. Jadi kalau dalam orang Aceh itu kan mereka selalu mengatakan orang Aceh itu keras kepala. Oh ya. Keras kepala, menurutku keras kepala itu adalah suatu kualitas ya. Karena kita keras kepala, biarpun kita gagal berulang-ulang, kita tetap maju, tetap tidak menyerah. Jadi ngelewatin fase kuliah yang sebenarnya ya jatuh bangun, berat. Aku ingat salah satu mata kuliah wajib itu biostatistik. Oke. Aku ngambil 3 kali, 3 Karena kali fail fail. Okay. Sampai di semester terakhir tuh aku mau daftar lagi semester pendek biostatistik. Ibu-ibu di registrar itu, makcik-makcik itu mengatakan tak payahlah. Sampai dia udah apa? Iya, dia kayak awak graduate saja lah. Ya udah, akhirnya aku lulus kuliah miraculously dengan IP 2,3. Mau. Jadi kok dibandingin sama adik-adikku, dibandingin ya? sama teman-temanku, yang IP-nya semuanya 3 mendekati 4, wah aku benar-benar masa depan suram. Ketika aku membawa scroll itu untuk apply pekerjaan, ya yang mau meng-hire juga melihat kayak mana ini anak ini kayak nggak punya kualitas. Jadi waktu aku pulang, aku sempat mencoba mendaftar di sebuah LSM di Jakarta waktu itu. Mencoba mendaftar pekerjaan, ditolak mentah-mentah. Alasan akademis? Salah satunya alasan akademis, bahkan nggak sampai ke fase interview. Terus kan karena patah hati tapi keras kepala. Bintang apa, sorry? Taurus. Wah, itu udah Aceh, Taurus. Wah, udah keras kepalanya double tuh. Iya kan, memang amat sangat keras kepala. Pokoknya nggak mau tahu gitu, mau kerja di bidang konservasi. Orang-orang tuh dulu sempat yang ngejekin lah, ada yang kerja di konservasi itu bilang, lu ngapain kerja di konservasi, lu kerja di bank aja. Atau lo kerja apa kayak jadi pramugari atau apa hal pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi aku kayak keras kepala, terus jadi tetap ya udah, kalau memang untuk dapat pekerjaan di konservasi aku membutuhkan track record akademis yang lebih bagus, atau aku membutuhkan pengalaman yang lebih panjang, maka aku akan berusaha untuk mencapai ke sana dulu.
Ya udah, jadi aku kuliah lagi. Ambil S2. Jadi aku ngambil S2. Ketika aku ngambil S2, waktu itu kan sempat konsultasi ya sama kayak konsultan pendidikan gitu. Aku bilang nilaiku jelek, aku malu untuk menunjukkannya. Aku malu untuk apply S2. Tapi terus jawabannya si konsultan pendidikan bilang, ya kalau kamu sadar nilai kamu jelek, tapi kamu punya keinginan untuk apply, setidaknya ada kualitas di dalam diri kamu yang bisa kamu usahakan, bisa kamu perjuangkan. Terus aku kayak dikasih kata-kata gitu kayak, kuat. Baik. Aku akan berusaha. Ya udah. Ambil S2. Akhirnya ambil S2. Akhirnya aku kayak mencurahkan segala mimpi dan keinginan ke dalam essay yang akhirnya berbuah letter of acceptance. Akhirnya perjalanan panjang untuk S2 itu dimulai. Nah, tiba-tiba kan sepanjang SMA kuliah ini aku bukan anak yang pintar ya. Dari tadi kan tertatih-tatih, bertungkus lumus. Tidak pintar based on akademik. Oh, itu soal lain nanti. Iya, soal lain ya. Bertungkus lumus dalam usaha ini. Ketika S2 semester pertama berat karena adaptasi, bahasa baru, sistem baru. Tapi kemudian aku menemukan seru nih kayaknya kuliah. Seru kayaknya. Ada kegembiraan belajar, yang muncul. exploring hal baru. Terutama kan aku S2-nya di Australia. Di Australia itu sistem penilaian amat sangat fair. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di awal kamu memilih kelas, itu tuh langsung kelihatan kurikulumnya apa, minggu per minggu belajarnya apa, terus proses penilaiannya itu seperti apa, ada berapa paper, ada berapa exam, dan setiap paper atau exam itu berapa berat bobot ininya, bobot nilainya. Jadi big picture udah kelihatan. Jadi kita tuh bisa kayak apa gitu lah yang dibutuhkan. Jadi kan sangat adil ya. Jadi kita bisa membayangkan, oke, kalau saya berusaha keras di 3 paper yang mungkin bobotnya 80%, kelar lah itu. Kelar lah. Saya nggak hadir ujian pun nggak masalah gitu kan. Dan ternyata sistem penilaian yang seperti itu yang cocok buat saya. Dan itu memandirikan mahasiswanya juga kan? Memandirikan mahasiswanya. Dia memilih ya. Membuat kita juga lebih bertanggung jawab untuk mengatur waktu, mengatur segala hal dalam hidup yang perlu kita aturkan. Dan di semester terakhir, aku dapat kesempatan untuk bikin penelitian. Untuk bikin penelitian, terus bantu-bantu profesorku waktu itu. Kayaknya itu kesenangan pribadi, suka bantu profesor. Terus dapatlah di semester terakhir itu nilaiku A semua. Perfect score, sampai ada surat dari kampus itu kayak Farwiza is in the top 1% of the faculty. Orang tuaku tuh waktu ngelihat paper ini nggak salah. Nggak salah. Apa yang berubah dengan anak gue? Thanks to konsultan tadi dong berarti. Iya. Dia yang memberikan kayak menyadarkan lagi. Jeder. Lagi-lagi kan masyarakat yang tetap memberikan aku kesempatan ya. Terlepas dari segala kegagalan yang pernah aku alami. Jadi suamiku tuh kan dosen ya. Jadi kalau dia ngeluh, mahasiswa tuh gini, mahasiswaku tuh gitu. Terus aku bilang, ingat, siapa tahu ada di antara mahasiswa kamu tuh yang kayak aku. Iya, dosen. Iya. Dosen punya pengalaman hal yang sama, dan aku sering mengatakan kepada teman mahasiswa, nilai atau akademik itu hanya persekian. Yang penting persistensimu, konsistenmu untuk melakukan sesuatu, dan kegembiraanmu mengejar yang kamu mau impikan. Dia bilang, bener nih, tapi bokap gue beda nih. Ya sudah lah, itu tuntutan masing-masing. Lalu S2 kelar di Australia, lalu mulai di konservasi atau? Aku sempat magang sebentar waktu di Australia. Waktu itu magang, waktu itu kan tahun 2010, diskusi soal perubahan iklim. Ya, mulai muncul ya. Itu mulai muncul dan mulai hangat. Kita jadi tuan rumah kan UNFCCC waktu itu. Ya, itu ya. 2007 2007. Terus kan fase itu tuh karena diskusi ini sedang hangat, ada banyak inisiatif dari berbagai pemerintah di berbagai negara. Terus waktu itu pemerintah Australia, mereka kan punya sumber daya batubara yang amat sangat banyak. Kebanyakan pembangkit listriknya itu batubara.
Jadi waktu itu pemerintah Australia mencoba untuk bikin sebuah think tank bernama Carbon Capture and Storage. Nah dulunya tuh aku nggak tahu carbon capture and storage ini apa, cuman terdengar seperti ide yang brilian gitu. Aku pikir wah keren banget ini teknologi bisa nangkep gitu karbon yang di udara dan kemudian disimpan. Iya, terus disimpan gitu. Wah ini keren banget, this will be a breakthrough. Ternyata kagak ya, ternyata namanya aja ternyata itu adalah hal yang sama sekali berbeda dari yang aku bayangkan. Tapi aku sempat bekerja untuk think tank ini 2010. Di tahun 2010 aku bekerja 3 bulan. Makin aku mengerti, makin aku merasa rugi. Makin aku merasa ya ampun di sini tuh gajiku besar sekali, tapi pekerjaanku tuh mengkontribusi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan dorongan hati, dengan panggilan. Jadi ada konflik yang terjadi di dalam diri yang merasa gaji besar tuh enak sih, tapi mengerjakan sesuatu yang aku nggak suka dan memikirkan bahwa aku berkontribusi terhadap hal ini tuh nggak enak. Sangat nggak enak. Waktu itu umurku masih early 20s kan ya, sekitar 23, 24 gitu. Aku mikir, aku punya kemewahan dengan menjadi seorang perempuan single di umur awal 20-an. Satu, aku tidak punya tanggungan, tidak punya anak, tidak punya suami. Aku tidak perlu menanggung orang tuaku. Aku tidak punya hutang. Aku tidak punya cicilan rumah, cicilan mobil atau apapun. Kalau sebenarnya aku berhenti dari pekerjaan yang memberiku income yang sangat besar ini dan aku menjadi lapar, aku lapar sendiri. Nggak membuat resiko pihak lain. Nggak membuat resiko pihak lain. Terus aku pikir-pikir, ya udahlah kapan lagi cabut lah. Serius? Iya. Ambil langsung. Jadi aku cabut, aku pulang ke Indonesia, terus pulang dan berpikir mulai pengen cari-cari pekerjaan di bidang konservasi di sini. Karena kan berpikir, kan sekarang aku udah master, kan sombong ya. Waktu S1 masih gemeter ya? Iya masih gemeter gitu, kayak sekarang udah S2. lebih sombong. Semua lagi ya? Semua lagi di semester akhir doang. Ya? Terus berpikir oke, mulai cari-cari pengen kemana ya. Aku di masa itu belum pernah ke Indonesia sebelah timur. Belum pernah ke Papua, belum pernah ke Sulawesi, belum pernah ke NTT, belum pernah ke Komodo. Jadi itu kayak pengen banget mencari kesempatan ke arah sana. Tapi kemudian entah gimana ceritanya langkah membawaku pulang ke Aceh. Lagi aku di Aceh, tiba-tiba ada yang nawarin volunteer. Boleh nggak tolong gue untuk petain lembaga-lembaga yang bekerja di konservasi hutan di Sumatera. Kan anaknya antusias ya. Sini gue kerjain gitu. Apa lu butuh gue kerjain. Kan namanya kerja volunteer ya nggak ya volunteer gitu kan, berangkat dari kantong sendiri, tapi ya udah dikerjain aja tanpa berpikir panjang. Ya lagi-lagi kebebasan tidak punya tanggungan tadi. Tidak membuat resiko siapapun gitu. Iya, tidak ada yang lapar karena tindakanku. Jadi ya udah, aku dengan senang hati mengerjakan itu dan dalam proses aku membantu orang-orang ini, aku ketemu dengan seseorang yang bekerja untuk Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Loiser. Terus dari proses ketemu itu, aku sebenarnya waktu itu nggak ngerti-ngerti banget konservasi, nggak ngerti-ngerti banget Loiser di mana. Terus waktu ketemu, tiba-tiba ditawarin gitu pekerjaan, Wiza kamu mau nggak gabung sama Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Loiser? Terus kayak, mau? Langsung? Iya, anaknya mauan kan, kayak mau? Nggak nanya apa-apa nih, nggak nanya job desk, nggak nanya gaji, mau aja. Ayo. Begitu hari pertama masuk kerja, aku dikasih tahu, kamu nanti akan jadi spokesperson kita. Kaget. What? Kayaknya nggak siap. Tapi kamu tidak boleh bicara apa-apa. Oke. Baik. Tapi yang terjadi adalah itu adalah proses yang membuat aku rapid learning ya. Belajar dengan cepat, dengan proses yang di satu sisi itu sangat tidak enak. Karena sebagai orang yang quote and quote spokesperson atau kayak ya external relation atau apalah itu, gitu ya. Aku dilempar ke dalam rapat-rapat
yang aku nggak punya penguasaan tentang Topiknya. Aku nggak tahu apa-apa soal masalah dengan HTI, hutan tanaman industri. Aku tiba-tiba ada di rapat AMDAL untuk ngomongin daerah. konsesi tambang. Tiba-tiba ada di diskusi kebijakan soal pengalokasian lahan untuk masyarakat. Terus sebenarnya realita-realita konservasi yang tadinya aku nggak pernah bayangkan. Aku Tapi terpapar ketika di tiba-tiba posisi terpapar. itu. Tadinya membayangkan kerja konservasi itu main-main, meneliti, Oke. mengambil sampel, memproses, terus menyelam setiap hari atau jalan-jalan di hutan. Ternyata tidak. Oke. Ternyata begitu banyak kerja konservasi itu ternyata terkait dengan kebijakan, terkait dengan proses pengambilan keputusan, terkait dengan ekonomi masyarakat. Hal-hal yang nggak ada di dalam kurikulum sekolahku di biologi dan manajemen lingkungan tadi. Ternyata aku belajar bahwa informasi aja, data aja itu nggak cukup untuk meyakinkan masyarakat Untuk bahwa melakukan mereka perubahan. melakukan perubahan. Nggak cukup untuk meyakinkan politisi untuk membuat kebijakan yang berbeda. Ternyata kita perlu hal-hal lain. Oke. Dari situ aku berpikir mungkin aku mau coba S3 kali ya. Wah, sekolah lagi nih. Makanya ambil antropologi itu. Akhirnya ngambil antropologi. Oke. Atas kesadaran bahwa persoalan data dan sebagainya nggak cukup, harus dilengkapi dengan ilmu lain. Iya, karena ternyata aku kekurangan kemampuan untuk memahami masyarakat, memahami manusia lain. Kayak sangat menyenangkan buatku untuk belajar soal satwa, soal flora dan fauna. Tapi nggak cukup untuk perlindungan suatu kawasan, pemahaman itu saja. Jadi begitulah. Ambil S3 bahkan 2 kali ya? Kagak, itu sebenarnya nggak selesai. Belum selesai. Sebenarnya yang terjadi adalah waktu aku mau ambil S3, lagi-lagi anaknya nekat. Jadi aku kirim email ke banyak profesor gitu kan, kirim email ke banyak profesor. Aku pengen S3. Dari sekian banyak profesor itu ada 3 orang yang mengajakku bertemu. Dari 3 orang, yang satu bilangnya ide kamu menarik, tapi saya tidak ada funding. Yang satu bilang ide kamu menarik, tapi saya punya funding untuk riset sustainable palm oil, mau nggak? Sesuatu yang kayak bertentangan nih. Aku kayak mau nggak ya 4 tahun menghabiskan waktu untuk belajar sustainable palm oil, nggak tahu. Terus yang terakhir baru kayak yang, oh ide kamu menarik, ayo kita bikin proposal. Untuk cari funding. Untuk cari funding. Jadi aku merasa kayak yang terakhir nih agak lebih fleksibel, agak lebih open. Terus dia tanya, saya ada funding kecil nih untuk kamu bikin proposal 3 bulan, mau nggak? Oke. Aku yain. Terus ya udah dari situlah berangkat kita mulai PhD. Terus aku di assign ke co-supervisor yang orangnya chill banget, amat sangat chill gitu. Jadi aku bilang aku bekerja di Loiser, aku bilang aku melakukan ini semua. Terus dia kayak, ya it's okay, don't quit your job, keep going gitu kan. It's important for this study. Iya, jadi aku kayak, oke, jadi aku nggak harus berhenti, aku nggak harus full time berada di sini. Terus dia kayak nggak apa-apa. Terus di fase-fase ketika aku merasa amat sangat lost, amat sangat kayak nggak tahu, udah dalam keruwetan S3 itu, dia kayak yang jangan khawatir, memang S3 itu begitu, kamu tidak harus tahu kamu ngapain. Yang penting di penghujung setelah kamu selesai, kamu tahu apa yang kamu lakukan kemarin. Kayak kok gampang banget ya. Tapi ini nggak gampang. Tapi waktu itu yang terjadi adalah di universitas tempat aku mulai di Radboud, si profesor utamanya retire, dia pensiun karena udah sampai umurnya. Terus profesor yang kedua pindah ke UvA, ke University of Amsterdam. Terus dia pikir anak yang sendiri ini kayaknya dia akan semakin kehilangan kalau semakin gak jelas arah hidupnya kalau ditinggalkan di Nijmegen. Jadi aku diangkut ke Amsterdam. Jadilah aku enroll di Amsterdam juga. Tapi sampai hari ini belum selesai sih. Karena chill banget tadi. Karena chill banget tadi. Aku tuh apa ya, akhirnya tuh kalau melihat lagi ke belakang, menyadari bahwa aku tidak paham
apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan PhD. Aku tuh berangkat sekolah dengan dengan ide, oh ya udah tulis aja apa yang aku lakukan. Maksudnya supervisorku tuh tidak memberikan guidance yang saklek, biarpun masuk akal sih, karena emang PhD itu kan lebih kayak proses mandiri banget. Iya, co-development gitu kan. Tapi saking mandirinya aku sampai los sama sekali. Jadi setiap kali aku balik ke Belanda itu rasanya kayak liburan aja. Oke, tadi kan akademis, perjalanan, lalu kemudian menemukan konservasi ketika setelah S2 ya. Lalu sekarang kan Wisa dikenal sebagai salah satu pejuang lah ya untuk lingkungan di kawasan ekosistem Leuser, dan menjadi sangat besar gaungnya ketika kemarin masuk di Times. Nah itu bisa diceritakan nggak Wisa itu bagaimana sampai pada posisi itu? Dan penulisnya kan gila nih si Godel ya. Iya. Oh, itu kan gila, itu seorang ahli primata kan? Iya. Hampir seluruh hidupnya dicurahkan ke situ dan menulis. Ya aku juga kaget sih sebenarnya. Lagi-lagi kembali ke aku dibesarkan oleh community, oleh masyarakat. Tidak ada satupun dalam rencana hidupku atau di dalam kuasaku untuk bisa berada di cover majalah Time, sama sekali. Di satu sisi itu lebih buatku ini lebih seperti sebuah bukti tentang kerja keras begitu banyak orang yang bekerja untuk perlindungan kawasan ekosistem Leuser, yang kemudian mempercayakan aku untuk meneruskan cerita-cerita tentang perjuangan mereka keluar sana. Jadi kadang-kadang kan sangat tidak adil ketika award, rekognisi, dan hal ini itu diberikan ke satu orang. Padahal tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang diri itu. Yang bisa dilakukan seorang diri. Kerja-kerja perlindungan Leuser itu ada banyak banget komponennya. Mulai dari komponen penguatan kebijakan, supaya kita bisa melindungi area itu, komponen penguatan di tingkat tapak, komponen untuk memonitor tutupan hutan. Ada begitu banyak kerja-kerja yang juga dilakukan di tapak, yang nggak mungkin satu orang bisa lakukan untuk lanskap seluas itu. Bagaimana ceritanya aku bisa ada di sampul majalah Time, aku juga nggak tahu. Nggak tahu gimana ceritanya, apa yang terjadi di balik layar sehingga itu bisa terjadi. Tapi bagaimanapun ini lebih kepada penghargaan terhadap semua orang past dan present ya. Karena aku juga bukan orang pertama yang bekerja di Leuser. Leuser punya sejarah yang amat sangat panjang. Dulu itu Leuser bisa ada karena para tetua adat minta ke pemerintah kolonial Belanda untuk perlindungan kawasan itu. Ketika, bayangkan ini terjadi sebelum merdeka, di tahun 30-an. Ketika pemerintah kolonial Belanda memberikan perlindungan terhadap kawasan ini pada area yang disebut Wilderreservat de Leuser. Di masa itu banyak orang yang kemudian, karena kita mungkin tidak terlalu bagus juga dalam proses pencatatan ya, jadi banyak orang yang kemudian melupakan proses ini pernah terjadi ketika Indonesia merdeka, kemudian pernah ada kebijakan itu bahwa ini nenek moyang kita yang minta. Terus ketika Indonesia merdeka di tahun 70-an kan Indonesia ya tentu awal kemerdekaan nggak mikirin perlindungan lingkungan ya, nggak mikirin soal satwa. Bagaimana tumbuh dan ekonominya naik lah. Ada hal-hal lain yang jauh lebih urgent daripada bicara tentang perlindungan lingkungan. Jadi dulu awal-awal Taman Nasional Gunung Leuser itu adalah salah satu taman nasional pertama yang terjadi di negeri ini, begitu negeri ini merdeka. Tapi kan perlindungan Leuser itu terus bertumbuh, terus berevolusi. Petanya aja berubah-berubah seiring dengan semakin bagus upaya kita untuk mengerti topografi, mengerti curah hujan. Jadi proses itu udah berjalan amat sangat lama. Somehow upaya yang kita lakukan hari ini membawa banyak perhatian. Padahal itu jejaknya sudah
panjang sekali jejaknya ya. tuh udah sangat panjang, dan kalau tanpa jejak yang dimulai dan Para diurun leluhur itu oleh ya. para leluhur nggak akan sampai gitu. Nggak ada deh ceritanya bisa di cover majalah Time. Apa itu? Jadi di cover itu lalu bisa memaknai sebagai apa? Itu kan kayak tanggung jawab juga akhirnya. Karena itu kan kemudian dikenal, jadi spotlight ke situ semua kan. Dan kalau kita tadi lihat awal Alwisa kan diminta jadi juru bicara gitu. Apa bisa dimaknai juga sebagai juru bicara juga untuk konservasi di kawasan yang luas itu? Ya dan tidak. Ya dan tidak. Karena di satu sisi, satu, pengelolaan, perlindungan dan advokasi untuk lanskap seluas kawasan ekosistem Leuser itu sebenarnya milik kita semua. Okay. Kita semua, terutama mereka yang merasa itu adalah kampung halamannya ya. Mereka yang melihat kawasan ekosistem Leuser itu sebagai tanah tempat mereka berasal, tempat dari mana leluhurnya berasal, tanah yang membentuk dan mengisi tubuh kita dan memanggil juga dan ketika memanggil kita juga pergi sampai kita ke depannya. Kita semua punya hak untuk menjadi juru bicara bagi lanskap ini. Ini kan hanya proses kebetulan kita masing-masing punya akses dan privilege yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya kita memanfaatkan akses dan privilege yang kita miliki untuk semakin mendorong isu-isu yang penting untuk kita. Buatku, kawasan ekosistem Leuser itu adalah tempat yang sangat dekat di hati. Karena di kampung halaman ya. Kampung halaman, karena aku orang Aceh. Lahir di sana, besar biarpun, di sana. Iya, biarpun itu terbentang di 2 provinsi, di Aceh dan Sumatera Utara, tapi kalau nggak ada kawasan ekosistem Leuser, Aceh itu akan menghadapi amat sangat banyak bencana. Kita punya 4 satwa langka, tapi selain 4 satwa langka, gajah, harimau, badak, dan orangutan itu, kita juga punya banyak banget satwa-satwa lain yang mengisi peran-peran penting di dalam ekosistem. Kadang-kadang kita tuh kayak nggak memperhatikan peran suatu jenis serangga tertentu, atau ular tertentu dalam keseluruhan ekosistem. Tapi yang juga diungkapkan sama Jane Goodall kan, kadang-kadang peran spesies itu seperti benang-benang di kain. Mungkin 1 hilang, 2 hilang nggak apa-apa. Tapi ketika dia hilang dalam ini yang banyak, tiba-tiba kain itu hilang, berhamburan aja kainnya. Jadi peran-peran yang kemudian diambil dan kalau dibebankan mungkin nggak ya, yang kemudian dilakukan oleh Leuser itu akhirnya juga melibatkan keseluruhan masyarakat yang ada di situ ya, karena mereka juga memperjuangkan itu dan kampung halaman mereka juga ya. Banget. Dan kadang-kadang dulu tuh waktu aku baru mulai kerja di konservasi, ada semacam kesombongan anak baru lulus kuliah. Ya, kita hampir semua alami kali. Yang merasa kita tahu segalanya dan bisa mengubah segalanya. Aku berpikir, wah aku harus mengedukasi masyarakat. Padahal sebaliknya, aku perlu lebih banyak mendengar. Karena mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Mereka tahu persis kenapa melindungi. Ada kemudian hal-hal lain yang terjadi di dalam hidup yang membuat mereka mengambil pilihan-pilihan yang berbeda. Kayak pertama kali aku ketemu sama ibu-ibu ranger, Ibu Sumini ya, yang sering disebut. Aku tanya, Ibu kenapa? Disebutnya Ibu Ranger ya? Ya, karena Ibu Sumini nggak sendiri. Ada komunitasnya. Aku bertanya gitu, ibu-ibu kenapa mau melindungi hutan? Lalu mereka bercerita soal banjir yang pernah mereka alami. Dan nggak cuman masalah banjirnya itu sendiri dan kehilangan properti, kehilangan harta benda, tapi juga apa yang terjadi ketika mereka berada di daerah pengungsian. Kadang-kadang kita nggak kebayang, untuk yang nggak pernah ngungsi ya, nggak kebayang ketika kita ngungsi ke sekolah, hal sekecil akses ke toilet aja jadi soal besar itu jadi soal besar. Apalagi untuk perempuan di waktu-waktu tertentu, secara biologis bulan. Dia punya period ya. Bagaimana dengan kalau kita kebangun tengah malam, kita ke toilet di rumah rasanya aman. Kalau kita kebangun tengah malam perlu ke toilet di bangunan sekolah, itu mungkin ada banyak kehati-hatian yang kemudian harus kita implementasikan. Hal-hal kayak gitu berbekas. Dan membentuk mereka jadi sebuah aksi ya. Iya, dan untuk mereka kayak kita tuh melindungi hutan
bukan karena orang lain suruh, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu adalah bentuk apa ya, awareness dan awakening yang nggak akan bisa aku ciptakan. Dan mereka muncul sendiri kesadaran itu Muncul karena sendiri. pengalaman harian dan pengalaman tadi ya, mengungsi, bencana dan Iya, sebagainya. nggak mungkin seberbuih apapun aku Bisa kasih ngomong. tahu. Edukasi lalala. Mereka sebenarnya sudah tahu Mereka lebih udah dalam tahu. ya. Kita aja orang kota setahu. Merasa wah Oh, gitu. merasa kita adalah wali pengetahuan. Padahal yang dibutuhkan mendengarkan ya. Itu ada satu ungkapan juga, kalau kita hanya bicara tanpa mendengarkan, kita akan menyakiti. Itu persis pengalaman Wisa juga kan, ketemu dengan Ibu Sumini tadi, ranger-ranger ya. Dan menarik perempuan ya, ada sebuah insight apa? Kenapa perempuan yang menjadi garda di depan ya untuk kita? Bayangkan gini, nah ini aku udah bilang berulang-ulang, kayak separuh populasi bumi itu perempuan, ya. Tapi kalau kita melihat rapat G20 deh, Ya. Berapa sih perempuan yang ada di ya itu kita sebagai cowok malu iya gitu kan, apakah separuh keterwakilan kepala itu negara ada gitu. perempuan? Enggak, ternyata enggak. Kita lihat anggota parlemen deh, dengan kuota 30% kandidat ya. perempuan 30%, yang terpilih berapa? Dan juga karena keterwakilan perempuan itu begitu terbatas, pada akhirnya keterwakilan perspektif juga menjadi sangat terbatas. Perempuan juga kelompok yang beragam, Ya. dengan beragam pengalaman, beragam asal-usul, yang akhirnya punya perspektif yang berbeda-beda. Dan kalau diharapkan satu orang bisa mewakili perspektif Pasti semua nggak perempuan, mungkin. itu pasti tidak akurat. Jadi pertanyaannya, kenapa perempuan? Buatku pribadi, kalau upaya perlindungan hutan ini adalah upaya besar yang harusnya kita lakukan bersama, tidak melibatkan separuh dari populasi, nah itu upaya yang udah bolong banget dari awalnya. dari awal. Tapi kalau ditanya apakah mudah melibatkan perempuan, tentu tidak. Ada begitu banyak perubahan paradigma yang perlu terjadi. Kalau mundur lagi ke belakang di banyak langkah, nenekku itu orang Samalanga. Dia menikah di umur yang relatif Sangat muda. Dia waktu itu belum lulus sekolah rakyat bahkan. Tapi dia sangat ingin sekolah. Jadi ketika sudah menikah, dia minta sama suaminya yang waktu itu seorang ulama, seorang tungku, untuk melanjutkan sekolah. Suaminya mengizinkan, keluarga menentang. Oh, keluarganya yang menentang. Karena pendidikan untuk perempuan di masa itu tidak lazim. Karena keluarga menentang, dia menghadapi istilahnya battle kan ya, peperangan secara internal di dalam diri, secara fikis dengan keluarga. Tapi dia berkeras. Lalu ketika dia punya anak, banyak anaknya itu perempuan. Dia dari Samalanga mengirimkan anak-anak perempuannya ke Banda Aceh untuk sekolah. Itu kan menjadi gosip, menjadi pertentangan di desa. Kayak orang-orang, wah gimana sih anak perempuan dikirim sekolah jauh-jauh, gimana nanti kalau nggak bisa menjaga diri, gimana dengan marwah keluarga, bagaimana dengan ini dan sebagainya. Tapi anak-anak perempuannya yang kemudian bersekolah dan anak-anak lakinya juga akhirnya membentuk orang-orang feminis yang percaya pada kemampuan para perempuan lain. Nyakwa-nyakwaku, tante-tante, itu akhirnya memberikan ruang untuk begitu banyak perempuan lain juga bersekolah, berkuliah, menyediakan kos-kosan, menyediakan rumah penampungan untuk banyak orang dari daerah yang akhirnya tinggal di tempat mereka dan mendapatkan pendidikan. Karena juga mereka pada akhirnya berkarir di kampus, menjadi dosen. Dari proses itu kayak kita membayangkan, oke, itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Mungkin sekarang nggak demikian. Tapi ternyata enggak. Ternyata tetap kalau lihat dari statistik dan angka ya. Ternyata kalau kita ke desa, kita ingin mewawancara perempuan, seringkali yang terjadi adalah laki-laki yang terdekat, apakah abangnya, ayahnya, suaminya, sebagai juru bicaranya, akan bicara on her behalf.
Bahkan tanpa menanyakan Apakah dia. mau diwakili? Iya, Ah, bahkan tanpa mengkonfirmasi apakah statement yang saya berikan itu akurat sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Um, dan menyadari gap-gap ini, ya secara sadar ini kan perlu berubah ya. Tapi juga merubahnya tidak mungkin terjadi dalam sehari. Jadi kadang-kadang dalam proses pelibatan perempuan dalam upaya perlindungan hutan, kadang-kadang kita berangkat dari tempat yang lebih mudah, Oke. di mana kelompok masyarakat yang mungkin suaminya memang sudah suportif, yang mungkin masyarakatnya sudah lebih suportif. Jadi ketika kita memulai di Desa Damaran Baru, memang para ibu-ibu dan bapak-bapak Sudah. terlibat Oh, oke. dalam proses perlindungan hutan. Apa Desa Damaran Baru? Desa Damaran Baru di Benar Meriah. Jadi ketika sampai di sana, ditanya, "Ibu, kenapa mau melindungi hutan?" Dia bilang, "Dulu kami ikut Bapak. Dulu Bapak ke gunung, kami ikut. Oke. Awalnya kami pikir ngapain lah Bapak ke gunung. Lama-lama kami ikut, seru juga." Terus bapak-bapak juga senang kalau kami Oke. ikut, karena kami bawa bekal. Ya, untuk memberi ransom lah ya. Memberi ransum. Lalu akhirnya sekarang kami belajar soal perlindungan hutan. Kami buat hutan desa, kami patroli. Terus bapak-bapaknya nimpalin, kalau kami ketemu illegal logger, langsung berkelahi di tempat. Kalau Tapi ketemu ibu-ibu? Ibu-ibu ini pandai dia, nggak berkelahi. Ditawarinnya dulu makan, ditawarinnya dulu kopi, ngobrol-ngobrol, terus kan udah nggak enak. Akhirnya nggak jadilah dia menebang. Iya, akhirnya jadinya malah ikut menanam. Jadi bayangkan itu adalah approach yang mungkin tidak akan pernah Persis. muncul ke permukaan Oke. kalau mereka tidak terlibat. Dan itu di keilmuan kan nggak ada di radar tuh. Iya. Itu kan kayak apa ya, kalau kita sering mengatakan sebagai local wisdom atau apalah namanya, value yang membuat sesuatu bisa bekerja tanpa harus ada teori-teori macam-macam, dan ini proven ya. Proven. Ibu-ibu yang dengan kelenturannya ketemu pembalak hutan kan itu. Iya. Kemudian diajak ngobrol, dikasih kopi, akhirnya nggak enak terus pergi tuh, nggak jadi. Kalau bapak-bapak bisa berantem dan Iya. tetap menebang dia. Tetap Suami menebang. bapak-bapaknya bisa. Karena pengen Enggak. membuktikan kan saya lebih kuat. Oke. Jadi Ya. kalau sama ibu-ibu ditanya dari mana, entah adik, entah bapak gitu datangnya. Oh dari desa ini. Kenapa ke desa kami untuk menebang? Tahu nggak ini pernah banjir? Waduh, langsung lemes itu. Jadi ternyata yang kuat yang perempuan. Benar, karena berangkat dari rasa nggak enak itu kan. Oke. Dan ini banyak ditemui, Wiza, di komunitas di kawasan ekosistem di Sebenarnya ada banyak kelompok perempuan yang amat sangat berdaya di kawasan ekosistem Loiser, tapi tidak semua kemudian akan mengemban titel sebagai ranger. Upaya itu agak lebih beraneka ragam dari perspektif ranger yang kita bayangkan selama ini. Kadang-kadang kan kita membayangkan tugas ranger itu hanyalah patroli, sehingga seolah-olah tugas perempuan untuk mengatakan ke suaminya, pokoknya nggak boleh lagi jadi pembalak. Kalau kamu jadi pembalak, aku nggak mau tidur sama kamu. Itu tuh begitu ampuh. Itu adalah hal-hal yang tidak pernah ada di dalam mata kuliah konservasi. Antropologi punya peran di situ sebenarnya kan. Ternyata antropologi Memahami punya peran masyarakat, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka berubah gitu kan, dengan relasi antar perempuan dan laki-laki itu bisa membuat sesuatu yang berbeda sama sekali ya. Makanya aku sebenarnya pengen banget sih mengundang kayak lebih banyak antropologis Untuk masuk. untuk terjun di dunia konservasi, untuk kita saling membangun rasa pemahaman ini ya. Bagaimanapun kita semua tuh inherently udah tahu, nggak ada orang yang bisa hidup tanpa air bersih, Udara tanpa yang sehat. udara bersih. Tapi kenapa kerja-kerja perlindungan lingkungan tuh seolah-olah tuh kayak cuma milik sekelompok kecil orang? Gimana ketika jasa lingkungan itu kita semua menikmati, tapi tugas menjaga itu nggak di kita. Oke. Jadi pelibatan semakin banyak itu yang harusnya menjadikan apa yang mau diupayakan mewujud ya. Iya. Tadi gue punya cerita yang tadi tuh yang
pohon kemudian dikasih kain, dikasih sajen, itu kan mungkin kelihatan agak klinik atau mistik, tapi secara antropologi itu bisa dilihat sebagai cara untuk melindungi kawasan. Iya, dan itu masuk di kelompok masyarakatnya kan. Persis, ya. Mungkin ketika upaya yang sama, kita nih suka banget copy paste. Dari satu titik ke Apa yang titik kita lain. temukan di satu tempat di tempat lain. Oke. Kalau upaya itu dilakukan di Aceh, bisa menimbulkan kemarahan. Persis, ya. Tapi kalau karena itu di Jawa, ada kejawen dan sebagainya. Iya, hal yang sama juga nggak bisa kita mengambil sebuah teori bulat-bulat, kita muntahkan ulang, dan Harus berharap ada itu bisa pemahaman berhasil. dari komunitasnya sendiri, kitanya sendiri yang akan masuk. Nah, setelah proses kemudian ada di Times, lalu sekarang kan makin dikenal nih, bisa pastilah. Tanggung jawabnya kan pasti makin besar ya. Ada yang berubah atau ada yang kemudian apa ya, yang bisa rasakan, wah mendingan enggak deh kemarin gitu, atau gimana? Atau justru itu ruang yang terbuka untuk kemudian berdampak yang lebih besar ya? Aku ini seorang introvert, Mas Wisnu, big time. Dulu tuh aku takut banget kalau harus bicara di depan publik. Bahkan ketika dipaksa untuk melakukan itu tuh, dulu aku selalu pakai rok, karena aku berusaha menyembunyikan lututku yang gemeteran. Sejak sebenarnya kan ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup yang kemudian menguji ketebalan kulitku ya, menguji ketebalan mukaku untuk menghadapi berbagai dampak dari publikasi semacam ini. Aku satu berpikir bahwa kalau ini memberikan ruang untuk aku bicara tentang Loiser kepada lebih banyak orang dan mengajak lebih banyak orang untuk yakin dan percaya bahwa dia punya kemampuan, punya ruang untuk melakukan sesuatu terhadap daerahnya masing-masing. Ini adalah suatu keajaiban, suatu miracle yang dengan segala resikonya aku telan. Tapi memang di sisi lain, aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap jujur antara apa yang dilihat orang lain di sosial media dengan apa yang aku jalani dan hadapi sehari-hari. Biarpun itu nggak selalu match. Karena tentu ada hal-hal yang dulu kita lebih bebas, sekarang lebih berpikir panjang. Tapi itu menjadi apa ya, kayak perjuangan-perjuangan kecilku. Alasan aku nggak pakai jilbab itu menimbulkan banyak kontroversi di Aceh. Itu memantik banyak kemarahan orang Aceh. Banyak yang merasa aku mempermalukan negeri syariah karena aku memilih untuk tidak pakai jilbab. Tetapi yang di saat bersamaan, aku yakin dan percaya bahwa ada banyak perempuan lain yang ada di Aceh yang menginginkan kebebasan, yang percaya bahwa dia juga bisa berkontribusi, yang percaya bahwa dia juga punya kemampuan di luar apa pakaian yang mereka kenakan. Dunia itu jauh lebih kejam sama perempuan dan apa yang dia pakai daripada sama laki-laki. Hillary Clinton berapa banyak sih dikritisi soal pilihan pakaiannya? Berapa banyak orang yang mengkritisi Trump? Padahal yang dia lakukan jauh lebih. Terus kayak di Australia, Perdana Menterinya kan juga marah kepada media karena dia lebih fokus pada pakaiannya, pada apa yang dikenakan, bukan apa kebijakan yang akan disampaikan atau diputuskan. Iya, Gila. Iya. Kontroversi terbesar yang terjadi ketika cover Time itu muncul adalah betapa aku berani tampil tidak pakai jilbab. Padahal kurang tertutup apa pakaianku. Pikir ya. Tapi itu tidak bisa diterima. Aku berpikir itu sebenarnya lebih dari sekedar jilbab yang dikenakan. Tapi keberanian seorang perempuan untuk memilih untuk dirinya sendiri. Keberanian seorang perempuan untuk mengatakan bahwa saya
tidak mau melakukan apa yang Anda paksa saya lakukan. Dan itu mungkin hal yang sangat mengganggu untuk banyak orang. Jadi kalau pada akhirnya ini membuatku sedikit terjebak, apa boleh buat, tapi aku bersyukur bahwa ini menciptakan suatu platform untuk harapannya lebih banyak orang yang berani untuk bisa bicara untuk closer. Sekarang tuh contoh ya, aku beruntung karena tiba-tiba ada banyak undangan untuk syuting film gitu misalnya, syuting film tentang perempuan di konservasi. Itu memberikan aku ruang untuk mengajak teman-teman di Yayasan HK untuk juga muncul, untuk juga ikut bicara soal kelompok-kelompok perempuan yang kita dukung, yang kita support. Ada banyak peneliti perempuan yang meneliti tentang orang hutan, punya keahlian tentang gajah. Jadi kalau aku bisa menggunakan platform apapun yang aku miliki untuk mengangkat mereka, itu udah menjadi suatu privilege buatku. Dan itu menjadi ruang yang lebih luas kan, karena orang kemudian melihat yang lain juga kan. Pintunya mungkin lewat Liza, tapi dari pintu itu mereka ternyata melihat rumah yang besar. Dan kemudian ada A, B, C, dan D yang kemudian bisa disuarakan juga ya. Tapi dari proses kemudian tadi ada ya kayak pertentangan juga di dalam dirinya Wisa sendiri. Yakin dan stay dengan pilihan itu apa yang membuat Wisa teguh ya, atau keras kepala Aceh atau Taurusnya atau satu mungkin itu keras kepala sebagai orang Aceh dan Taurus kali ya. Tapi juga menyadari keberuntunganku bahwa aku punya support system yang sehat. Aku dikelilingi oleh lelaki-lelaki feminis. Aku punya ayah dan suami yang tidak memaksaku pakai jilbab. Ayahku itu adalah seseorang yang amat sangat religius, tapi yang memegang teguh prinsip-prinsip agama dalam hal-hal yang prinsip. Hal-hal seperti tidak boleh lupa sholat, tidak boleh lupa berzakat, selalu mengingatkan bahwa ada tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat selain tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dalam berinteraksi dengan sesama jangan menyakiti, biarpun kita pikir kita benar, karena mungkin kita tidak mengerti perspektif dari orang lain. Pembelajaran seperti itu yang diajarkan oleh ayah, yang membuatku merasa kenapa ya orang-orang lain lebih peduli dengan jilbabku daripada orang-orang terdekatku. Tapi enggak sih, karena support system yang sehat sebenarnya, yang menguatkan aku di masa ketika rasanya impossible. Dan karena itu juga aku pengen sebisa mungkin menciptakan ruang untuk orang lain supaya mereka juga bisa merasa didukung dengan pilihan-pilihannya sendiri. Nah, untuk perjuangan dan kan kegelisahannya masih banyak nih Wisa. Ada hal yang menjadi kendala nggak, dan apa yang sebenarnya perlu dihadapi tidak hanya oleh Wisa tapi juga komunitas masyarakat yang lebih luas, karena ini pasti bukan kerja-kerja sendiri ya untuk pelestarian lingkungan, nggak hanya di Loser ya, tapi juga sekarang isu lingkungan jadi isu yang sangat serius ya, karena dampaknya juga nyata banget. Dan menariknya, kami tuh kemarin baru bikin riset, anak-anak muda usia 25 ke bawah itu punya concern terhadap lingkungan yang cukup tinggi. Atau mungkin karena mereka hidup di situasi yang sudah kacau atau alamnya tidak lagi seindah kita dulu, mereka punya itu. Nah, apa yang bisa harapkan atau inginkan supaya ini bisa menjadi gerakan bersama dan ayo sama-sama concern dengan ini? Aku melihat isu lingkungan itu tidak terlepas dari isu-isu lain yang kita hadapi. Kayak antara isu lingkungan dan isu kesehatan. Kita itu semua butuh air bersih. Salah satu hal yang merusak sumber-sumber air itu termasuk kegiatan-kegiatan seperti penambangan. Itu terkait langsung, mungkin kita bilang adanya kegiatan penambangan memberikan penghasilan kepada masyarakat. Ekonomi lah ya. Iya, memberikan kesempatan ekonomi. Tapi itu bisa jadi menghilangkan sumber-sumber mata pencarian yang lain dan menghilangkan sumber air bersih. Dari situ aja bagaimana isu kesehatan, ekonomi, dan lingkungan menjadi suatu isu yang berkelindan.
kita juga bicara soal isu energi terbarukan, dan isu perubahan iklim. Bagaimana pembangkit listrik tenaga uap batubara itu menghasilkan emisi yang sangat besar. Satu sisi, di sisi yang lain dia juga menimbulkan partikel udara yang sangat kotor dan merusak kesehatan masyarakat yang ada di sekitar situ, yang akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari tambang-tambang batu bara. Itu biasanya bukan masyarakat sekitar, orang-orang yang kemudian harus dealing dengan kerusakan lingkungan dan kerusakan organ yang mereka alami. Kalau kita bicara masalah lingkungan dan pendidikan dan kesejahteraan perempuan, itu juga amat sangat berkelindan. Gimana ada beberapa penelitian yang menunjukkan karena perubahan iklim yang terjadi dan kenaikan permukaan air laut di daerah-daerah banyak mangrove, misalnya contohnya di Bangladesh, di Sundarbans, banyak keluarga nelayan harus pindah dari pesisir ke kota. Karena airnya naik ya. Ketika mereka pindah dari pesisir ke kota, skill yang mereka miliki tidak ikut terbawa. Skill di pesisir ternyata tidak bermanfaat di kota. Mereka akhirnya harus hidup dalam kemiskinan. Ketika satu keluarga yang punya anak 5, anaknya 5-5-nya perempuan, mereka melihat 5 anak ini mungkin sebagai beban ekonomi tambahan. Jadi dinikahkanlah lebih dini. Anak-anaknya itu lebih dini. Mungkin tidak punya pilihan akan dinikahkan dengan orang-orang seperti apa. Child marriage menjadi semakin banyak terjadi, semakin marak. Jadi kita nggak bisa lagi memisahkan masalah lingkungan terlepas dari masalah-masalah sosial lain. Segala masalah sosial yang kita hadapi itu akan semakin buruk dengan kerusakan lingkungan yang kita hadapi. Bagaimanapun, mau nggak mau, masa depan kita itu bergantung pada bumi tempat kita berpijak kan. Jadi pada akhirnya ini menjadi masalah kita semua yang mau nggak mau harus kita hadapi bersama. Tapi memang kita akui bahwa perbedaan di status ekonomi sosial di tatanan masyarakat itu memberikan kita ruang untuk escape yang berbeda. Ketika misalnya saya atau Anda gitu adalah masyarakat yang tinggal di pinggir hutan, lalu terjadi kebakaran hutan, mungkin kita tidak mampu untuk lari dari situ, ya kita hirup saja asap. Ketika anak-anaknya kena ISPA, ya sudah paling dekat paling jauh kita ke klinik terdekat. Tapi kalau kita pemilik modal, mungkin kita akan pindah ke kota lain. Kita akan bisa beli air purifier. Kita bisa memastikan bahwa kita tidak terpapar separah itu. Tapi bukan berarti kita imun dari masalah lingkungannya. Hanya kita bisa escape aja, tapi persoalannya tetap ada di situ. Nah, karena persoalan itu kan berkelindan antara ekonomi, lingkungan, kesehatan. Nah, kadang-kadang kan orang, ekonomi aja lah. Lingkungan nantilah kalau kita udah sejahtera. Kadang-kadang ada pemikiran kayak gitu ya. Gimana bisa melihat itu sendiri? Coba, kadang-kadang kita berpikir ya, jalur menuju kesejahteraan itu lewat mana, gitu kan? Banyak yang berpikir, oke, kalau kita mau sejahtera, mungkin kita meningkatkan pendidikan, membuat seseorang mudah mengakses pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Tapi seberapa besar investasi-investasi yang diletakkan untuk menuju kepada kesejahteraan itu bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat karena bencana alam. Nah, banyak bencana alam itu sebenarnya nggak bisa kita bilang bencana alam. Tapi itu cara alam untuk cara alam untuk menyeimbangkan kembali balance gitu. Hal-hal kayak longsor, kayak banjir, itu hal-hal yang bisa dihitung dan diprediksi. Tapi kadang-kadang kita mengacuhkan kemungkinan itu terjadi. Contohnya di tahun 2004 ya terjadi tsunami di Aceh. Itu kita merasa oke, nggak ada kuasa kita untuk menghentikan tsunami. Tapi di tahun 2006 terjadi banjir bandang di Aceh dari Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Masyarakat Aceh Tamiang itu mengatakan banjir bandang itu seperti tsunami turun dari gunung.
kami nggak bisa bayangkan air coklat dengan kecepatan tinggi dan kayu-kayu itu kayak turun dan menghancurkan semuanya. Nggak tahu bagaimana bisa survive dari kejadian seperti itu. Dan World Bank sempat melakukan penghitungan ekonomi. Di tahun itu ternyata banjirnya terjadi selama 1 hari dan menggenang selama seminggu. Dalam jangka waktu banjir yang kurang lebih 1 minggu itu, kerugian yang terjadi setara dengan APBA Aceh di tahun 2006. Kadang kita pikir itu budget untuk satu provinsi hilang. Habis dalam waktu hanya seminggu. Iya, habis dalam waktu hanya seminggu. Apakah itu pembangunan ekonomi yang kita bayangkan, yang kita inginkan? Ya. Karena apa yang kita tanamkan sekarang kan akan kita tuai di masa depan. Teman-teman di Yayasan HK juga melakukan pemetaan untuk melihat kehilangan tutupan hutan di berbagai daerah aliran sungai. Nah, kita tuh menemukan ada beberapa daerah yang kalau dilihat sampai tahun 90-an, dari tahun 2020 sampai tahun 90-an, kerusakan hutannya itu nggak banyak. Tapi kenapa ini adalah daerah-daerah yang sangat rentan bencana, sangat rentan banjir. Di daerah Aceh Utara terutama. Masyarakat Aceh Utara tuh selalu bilang, wah itu kerusakan di Bener Meriah, di atas gunung. Kami nggak merusak hutan. Ternyata kalau kita mundurkan pemetaannya 20-30 tahun lagi, kerusakan hutan di tahun 80-an ke tahun 90-an itu ternyata amat sangat banyak. Terjadi di Aceh Utara. Nah, kerusakan hutannya udah hampir seumur aku. Banjirnya baru sangat terasa 10 tahun terakhir. Jadi kita seolah kehilangan koneksi antara apa yang kita lakukan terhadap alam hari ini dan apa yang dampaknya kita terima puluhan tahun kemudian. Ya, kesadaran itu yang harusnya muncul dan kemudian menjadi, ya kita menjaga lingkungan itu bagian juga menjaga untuk ekonomi yang lebih sustain ya kalau kita ngomong soal itu ya. Karena kan lihat tadi dampaknya tiba-tiba loss sekian minggu dan anggaran provinsi itu ya. Anggaran provinsi di kerusakan di 1 kabupaten. Oke. Nah, kesadaran itu muncul nggak di banyak pihak atau pemangku kepentingan yang terkait dengan lingkungan ini? Sebenarnya aku melihat sadar ya. Tapi ada hal-hal lain yang lebih immediate. Misalnya gini. Ini kan kita mendekati tahun politik ya. Persis. Tahun politik itu juga sangat lekat dengan masa-masa di mana konsesi hutan diobral. Untuk modal politik. Untuk modal politik. Ini bukan hal baru. Ya. Ini sudah terjadi puluhan tahun ya. Puluhan tahun dan di masa desentralisasi ini terjadi semakin marak, semakin lekat karena biaya politik di negeri makin ini tinggi. Amat sangat tinggi. Kesadaran sekecil seorang anggota masyarakat, seorang kelompok masyarakat untuk meminta kebijakan pelindungan lingkungan yang lebih bertanggung jawab kepada wakil politiknya itu masih terbatas. Sejauh ini kita lebih sering minta kaos, minta beras, minta hal-hal yang immediate. Dan dari permintaan-permintaan itu ya kita mendapatkan apa yang kita minta, tapi ada biaya lain yang kita bayar. Terus banyak anak muda yang merasa apatis. Ngapain gue ikut milih, wakilnya gitu-gitu aja, kebijakannya gitu-gitu aja. Aku tuh berpikir kalau memang kita peduli, tunjukkan kepedulian kita dalam berbagai cara. Satu, dalam keterlibatan kita untuk mendorong kebijakan politik, perubahan kebijakan politik. Kalau memang wakil yang tadinya kita pilih ternyata tidak memenuhi harapan, ya udah kritisi. Ya udah terus terlibat, ya udah terus awasi, ya udah advokasi gitu. Jadi nggak bisa kita menitipkan, misalnya nih, Bang Wisnu jadi anggota DPR, terus aku mikir, oh kan Bang Wisnu udah mengerti ya, jadi aku udah nggak harus ngasih tahu lagi.
itu langkah yang sama sekali tidak tepat ya, Ya, karena ya. begitu Udah terpilih abang atau terpilih, berkuasa, mungkin abang punya udah lupa juga. prioritas-prioritas lain. Ya, ya. Jadi penting untuk kita secara masyarakat Punya juga koneksi, ya. terus-menerus mengingatkan tanggung jawab itu. Mhm. Nggak kemudian tiba-tiba ada teman kita yang udah jadi anggota DPR parlemen atau eksekutif di mana? eksekutif, kita memberikan proposal macam-macam. Ya dengan banyaknya, ya saya nggak ingin berusaha, saya tetap optimis ya karena banyak inisiatif yang baik juga dilakukan ya. Kalau tadi saya nyebut usaha-usaha kecil sebenarnya itu besar juga ya di Iya. daerah-daerah dengan melibatkan anak-anak muda untuk turun langsung mencoba mengatasi persoalan harian mereka karena yang dekat dari kampung halaman mereka lah itu yang biasanya menggerakkan dan membuat perubahan yang lebih nyata ya. Iya, iya. Dan aku percaya banget karena sebenarnya kita itu makhluk sosial ya. Kita itu hidup dari komunitas dan kita tuh perlu untuk saling menguatkan satu sama lain. Ya. Jadi kalau misalnya kita merasa ya ampun aneh nih kalau gue mulai melakukan gerakan-gerakan peduli lingkungan, kayaknya teman-teman gue nggak bisa terima. Mungkin cari teman lain dulu gitu untuk Oke. memperkuat diri Keren. sendiri. Terus kita berada di lingkaran-lingkaran apapun yang kita lakukan, lingkaran kita itu akan menguatkan atau melemahkan karena kita nggak bisa sekuat itu untuk terus melawan arus. Butuh Jadi, support ya. Butuh yang support. benar Jadi ya. gimana pun kita harus cari dan buat arus-arus yang bisa mendukung kita ke arah yang kita inginkan. Jadi ya bangun komunitas, berteman sama Berjejaring, orang-orang, ya. berjejaring yang sevisi, yang menginginkan hal yang mirip. Di saat yang bersamaan nggak juga berhenti berteman dengan orang-orang yang berbeda. Ya, karena itu mengasah juga kan, Karena itu mengasah, tetap men-challenge ide berdialog. kita, Iya. membuat kita lebih alert juga. Jangan-jangan kalau kita ngobrol dengan orang yang seide, nggak responsif dengan ide dia Semuanya mungkin. langsung confirmation bias terus ya, kayak Pasti. oh iya nih dia selalu setuju. Nah ini aku makin yakin bahwa Wiza ini made by community, nggak self-made ya. Nggak self. Tapi ada satu cerita yang aku nonton di National Geographic kalau nggak salah, kamu cerita soal perjalanan dengan ayahmu naik mobil lalu tiba-tiba berhenti dan itu berdampak. Itu bisa cerita dari Samalanga atau dari Banda Aceh. Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Mau ke Medan. Mau ke Medan. Oh, jauh sekali Jadi tuh. nenekku kan ada dua ya. Satu tinggalnya di Medan, satu di Samalanga. Oke. Dua-duanya sudah almarhum. Tapi waktu kecil, waktu aku SD, itu kita sering melakukan Berkunjung. road trip itu, perjalanan itu. Karena nenek-nenek itulah yang membuka ruang akhirnya bisa sekolah, ibu bisa mengenyam pendidikan. Oke. Karena di zaman itu berlibur ya berkunjung ke keluarga kan, main ke tempat nenek. Jadi di suatu hari biasanya ayah dan ibuku memilih perjalanan malam. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena mobilnya nggak ada AC kali ya. Jadi kalau juga nggak panas juga kan? Iya, kalau Persis. malam nggak terlalu panas, mungkin perjalanan lebih nyaman. Pertimbangannya. Jadi kita semua berangkat, terus di perjalanan belum jauh dari Banda Aceh, masih di sekitar daerah Sare, daerah pegunungan nggak jauh di Aceh besar itu. Tiba-tiba ayah berhenti, ada kemacetan. Ayah berhenti, mematikan mobil, mematikan lampu. Aku kan kayak nggak pernah mengalami ya. Usia berapa? Remaja? SD, oke. masih kecil. Jadi kayak ini kenapa Berhenti gelap, gitu, kenapa mati gelap? mesin? Kan waktu itu nggak ada lampu jalan ya. Kenapa gelap? Kenapa yang matiin lampu mobil? Terus saya bilang ada kawanan gajah yang lewat Oh, dan kita oke. harus hormat. Ketika gajah menyeberang jalan, kita harus mematikan lampu dan mematikan mesin supaya dia tidak teragitasi dan menyerang. Oh, oke. Aku sebagai anak kecil waktu itu nggak Ngerti. terlalu register ya. Aku kayak oke, Apa sih ya? terserah gitu. Tapi kemudian bertahun-tahun kemudian ketika aku mengingat kembali cerita Pengalaman itu. dan aku melihat sekilas seberapa ramai kawanan gajah itu, membuatku tersadar bahwa kejadian-kejadian seperti itu tuh sangat jarang terjadi sekarang. Oh, orang nggak peduli. Kawanan gajah yang begitu Berpindah. besar lewat di area yang padat penduduk dengan masyarakat yang hormat itu menjadi sangat langka sekarang. Populasi gajah di Aceh, di Sumatera, di Loiser itu sudah menurun drastis dibandingkan populasi gajah
di tahun-tahun ketika Iya, aku kecil. Itu menjadi suatu momen yang ternyata berharga karena itu hampir nggak pernah terulang lagi. Banyak masyarakat di desa-desa yang tinggal di pinggir hutan di Aceh melihat gajah sebagai hama. Konflik antara gajah dan Dengan manusia warga. tidak hanya memakan harta benda tapi juga nyawa. Dan kalau seringkali kan orang tanya yang salah siapa? Gajah membunuh masyarakat. Seolah-olah gajah itu punya niat untuk menghilangkan nyawa. Padahal mungkin yang terjadi adalah dia teragitasi terhadap perilaku Karena manusia. dalam tanda petik nggak mematikan lampu, nggak mematikan mesin, nggak Berbagai hening, hal nggak yang memberi terjadi. ruang. Berbagai hal yang terjadi. Tapi menurutku dalam kondisi-kondisi seperti ini yang sebenarnya jarang sekali kita diskusikan dalam kondisi siapa yang salah adalah kenapa dalam penataan ruang kita meletakkan kebun yang dimiliki oleh masyarakat di koridor gajah. Kalau orang-orang bilang konfliknya terjadi di luar Taman Nasional, ya tentu memangnya gajah peduli di mana batas Taman Memang Nasional. dibaca. Memangnya Koridornya dilihat nih Ya, pelang. Kan enggak. Mhm. Gajah punya rute tersendiri yang sebenarnya kita tahu rutenya gajah. Ada banyak Kita penelitian aja yang bebal itu ya. yang menunjukkan rute itu, tapi ketika pengetahuan ini tidak diintegrasikan di dalam pembuatan kebijakan, di dalam penataan Konflik ruang, lah terjadi. jadilah konflik. Kalau udah terjadi konflik kayak gitu ya susah juga kita bilang siapa yang salah. Apakah salah gajah begitu dia datang, dia lihat wah kebun pisang, nyam 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 nyam. Padahal itu ditanam oleh warga yang merasa dia mengusahakan di kawasan di luar ekosistemnya. Di luar Taman Nasional, di luar kawasan konservasi. Terus kalau warganya merasa ada dirugikan gitu kan, misalnya dia punya kebun 2 hektar dan cuman 2 hektar, modalnya cuman segitu, habis dimakan gajah. Kita juga ketika harta benda kita dicuri orang, kesal kan? Kan rasa itu adalah penopang kehidupan kita. Yang nggak salah ketika masyarakat marah. Apa yang terjadi dengan kemarahannya yang kemudian membuat dia dalam posisi menjadi dikriminalisasi. Apa solusi yang lebih baik kalau seandainya negara punya peran yang lebih besar? Misalnya nih, semua satwa langka kan milik negara ya. Perilaku satwa langka ditanggung oleh negara. Ada bentuk asuransi Atas ketika lahan yang mungkin atas rusak karena lahan itu yang ya. dimakan gajah, atas misalnya ternak yang dimakan harimau. Kalau seandainya negara harus mengganti itu, mungkin negara akan buat kebijakan yang berbeda soal penataan ruang. Sama ketika negara harus menanggung biaya kesehatan, maka ada penyesuaian hal-hal yang menambah bill, menambah biaya negara untuk pelayanan kesehatan yang menyebabkan banyak penyakit, harganya menjadi semakin mahal, seperti cukai rokok. Jadi menurutku sebenarnya perlu ada mekanisme yang lebih baik bagaimana kita mengelola negeri ini. Dan kesadaran yang tadi Lisa dapat ketika masih anak-anak ya, lihat itu berdampak sampai sekarang ya. Dan itu jadi kayak menjadi api yang memompa semangat juga untuk melakukan hal-hal yang awalnya cuma pengen hobi kan, belajar biologi, pengen main-main, hura-hura. Tapi sekarang kecemplung ke bidang yang sebenarnya sangat serius ya. Dan dampaknya ternyata sangat serius ya. Tapi mudah-mudahan diberi kekuatan untuk terus menopang keras kepalanya tadi untuk hal yang baik dan benar ya. Thank you Lisa, ini sudah Terima kasih banyak. bicara banyak dengan saya dan dapat Sudah banyak mengajakku. informasi. Dan saya baru tahu ternyata orang Aceh keras kepala dan Taurus keras kepala. Mengkoordinasi kita sama-sama Taurus. Taurus April atau Taurus Mei? Mei, Wah, tanggal berapa? tanggal 6. Aku tanggal 1. Anakku perempuan tanggal 9. Keras kepala juga. Aku bisa bayang. Di Adikku rumah punya tuh- Taurus. Wah. Adikku anaknya Taurus kan. Terus Taurus macan, sama kayak Nah, aku. Terus dia Taurus kayak macan. yang, aduh aku tidak sanggup menghadapi kekesalan anakku. Berlipat-lipat ya, macan, Taurus, Aceh pula. Iya, iya. Ya,
Thank you Wiza ya. Terima kasih Waktunya. banyak. Senang Semoga sekali. diskusinya bermanfaat. Bermanfaat sekali. Paling nggak membuat saya ngerasa bahwa nggak sendirian juga kan.